Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Bagaimana Tuhan menugaskan nabinya untuk mengurapi Yehu sebagai raja, meskipun ia tahu Yehu adalah seorang yang berlumuran darah. Bagaimana Yehu yang berlumur darah berurusan dengan 70 putra Ahab? Apakah Yehu berpaling untuk menyembah Tuhan, Tuhan yang benar, setelah menghancurkan para nabi Baal dan membersihkan kerajaan dari rumah Ahab? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kami sampai pada kitab 2 Raja-Raja, salah satu kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, di pasal 9 dan 10. Saya ingin mengingatkan Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan buka kitab 2 Raja-Raja pasal 9 dan 10 dan ikuti kami untuk mempelajarinya sehingga Anda mendapatkan kekayaan yang ada dalam firman. Dalam episode ini kita akan melihat bagaimana Yehu yang penuh darah menghancurkan rumah Ahab, bagaimana Izebel dibunuh, bagaimana Yehu yang berlumur darah membunuh keluarga Ahab dan menghancurkan keturunan mereka yang jahat itu. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Dr. Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang. Dr. Medat Helmi, selamat datang. Sebuah kehormatan. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Dr. Esam, saya akan membacakan 4 ayat pertama dari pasal 9. Maka kita akan tahu dan mendengar pembahasan yang sangat penting dari Anda di bagian ini. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam, kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya. Dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Dr. Esam, awal pembicaraan di sini adalah tentang karakter yang akan muncul yang adalah Yehu putra Yosafat. Mohon berikan sebuah gambaran awal tentang karakter ini. Yehu putra Yosafat adalah salah satu tokoh yang diperintahkan Tuhan untuk Elia urapi pada akhir pelayanan Elia. Ketika dia mengatakan kepadanya, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi dia adalah salah satu tokoh yang Tuhan perintahkan untuk diurapi oleh Elia, dan tidak diragukan lagi Tuhan punya tujuan. Dia mengurapi seorang raja atas Suriah yang merupakan penyembah berhala, dan di sini seorang raja atas Israel. Jadi Tuhan memiliki tujuan dalam mengurapi karakter ini. Dan sebenarnya dia adalah karakter. Seperti yang telah Anda katakan di awal, karakter penuh darah, dan dia bukan karakter normal. Bahkan ketika mereka melihatnya dari kejauhan sebelum dia melakukan sesuatu, dia sedang mengemudikan kereta dan mereka mengenalnya dari jauh. Mengapa? Karena dia bisa dibedakan, bahkan ketika dia sedang mengendarai kereta. Mengemudi Bagaimana dia dengan mengemudi? Apakah dia mengemudi dengan marah? Seperti Yehu bin Nimsi, jadi jelas bahwa dia adalah karakter yang dibedakan. Beberapa ciri abnormal dalam kekerasan, abnormal dalam berdarah,
tidak normal dalam kinerja, jadi dia bukan orang normal. Adapun Tuhan mengurapinya. Jadi pasti Tuhan ingin memenuhi tujuannya karena Tuhan tahu bagaimana memilih bejana yang cocok untuk tujuan yang sesuai. Bahkan kadang dia memilih setan dan tidak ada Benar. seorang pun dapat melakukannya kecuali setan. Suatu kali dia berkata kepada Simon, "Lihat, iblis telah menuntut untuk menampilkan kamu seperti gandum." Jadi dia menggunakan fitur tuduhan setan dan mengizinkan melakukan hal-hal tertentu dalam misi tertentu. Dan dalam kisah Ayub, setan yang datang ke hadirat Tuhan, terkadang Tuhan menggunakan negara. Tuhanlah yang menunjuk Babel untuk mendisiplinkan Israel. Hal yang sangat membingungkan Nabi Habakuk. Dan dia terus bertanya, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar?" Sangat membingungkan bahwa Tuhan menggunakan orang jahat untuk mendisiplinkan umatnya. Jadi ketika Tuhan menggunakan bejana baik setan atau negara atau orang, belum tentu itu dia tidak menyetujui bejana itu. Bejana ini bisa saja setan dan Tuhan tidak pernah menyetujuinya. Yehu bin Nimsi adalah salah satu dari bejana-bejana ini yang dicirikan oleh darah dan sangat kejam. Tetapi Tuhan ingin mengurapinya untuk memenuhi tujuan tertentu dalam pemikiran Tuhan. Dan tujuan ini telah diketahui dan dikatakan kepada Yehu ketika dia diurapi, yaitu ada rumah-rumah tertentu yang harus dihancurkan. Untuk dihancurkan sepenuhnya, bukan untuk menghancurkan seseorang, tetapi seluruh keluarga harus dihancurkan. Dan ini membutuhkan seseorang untuk dicirikan oleh ciri-ciri abnormal yang suka membunuh. Jadi Yerobeam bin Nebat berasal dari rumah-rumah itu yang harus dihancurkan sebagai sebuah rumah, bukan sebagai pribadi. Seluruh keturunannya. Seluruh keturunannya. Dia menggunakan Baasya untuk menghancurkan Yerobeam, putra Nebat. Dan Baasya juga harus dihancurkan. Kemudian Ahab, sang raja adalah salah satu dari 3 model yang merupakan model yang sangat jahat. Tidak hanya orangnya harus dihancurkan, tetapi juga keluarganya harus dihancurkan sepenuhnya dan tidak boleh ada keturunan yang ditinggalkan. Jadi bejana yang cocok harus ditunjuk untuk menghancurkan rumah-rumah ini. Kami juga ingin membawa perhatian pemirsa yang kami kasihi bahwa Tuhan tidak menjadikan Yehu sebagai pencinta darah, bukan Tuhan yang membuatnya menjadi pencinta darah untuk melakukan hal-hal ini. Tetapi Yehu pada dasarnya adalah seorang pria suka darah dengan hati yang rusak. Dan Tuhan menggunakan hatinya yang rusak untuk memenuhi tujuannya untuk menghancurkan Tuhan kejahatan. tidak menjadikan setan jahat untuk menggenapi rencananya, tapi dia menggunakan Benar. kejahatan setan dan keinginannya akan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Itu adalah hal yang sama, semua bejana jahat yang terlihat jahat. Tuhan tidak menyetujui perilaku mereka dan dia tidak menjadikan mereka seperti itu, tetapi dia memakai mereka, tetapi dia menggunakan fitur yang ada pada mereka. Benar, Dr. Medat, setelah Yehu dinyatakan sebagai raja, pembantaian terjadi di Israel, di mana darah Nabot orang Israel, darah yang tidak bersalah ditumpahkan. Apa yang terjadi saat itu? Yoram atau Joram, karena namanya sama saja di dalam bahasa Ibrani. Sedang sakit di Israel dan Ahazia Raja Yehuda mengunjunginya. Dan pada saat itu, Yehu pindah ke Israel untuk melaksanakan kudeta yang sudah direncanakannya. Dan kita melihat bahwa kedua raja bertindak sangat aneh dan saya melihat dalam tindakan ini kebodohan yang disebabkan oleh dosa manusia. Ketika mereka melihat Yehu memimpin rombongan datang ke arah mereka dan mereka tidak tahu siapa yang datang. Jadi mereka mengirim utusan pertama tapi dia tidak kembali. Mereka seharusnya berhati-hati saat itu. Sederhananya mereka seharusnya merasa ada yang tidak beres, tetapi sebaliknya mereka mengirim utusan kedua yang tidak kembali. Jadi dengan sangat sederhana atau dengan sangat bodoh yang diakibatkan oleh dosa kepada manusia, komandan manapun seharusnya tahu bahwa ada sesuatu bahaya yang yang salah. akan datang. Komandan tentara seharusnya tidak pergi sendiri untuk melihat apa yang terjadi. Keduanya pergi dan hanya bertanya apakah ini damai. Jawab Yehu bahwa tidak akan pernah ada kedamaian selama Isabel dan mereka ada. Maksud Anda Raja Yoram dan Ahazia? Tepat, Yoram dan Ahazia mereka pergi sendiri untuk melihat apa yang terjadi. Dan Yehu menjawab tentu saja dengan menghancurkan mereka. Dalam situasi ini, dia membunuh Yoram dan kemudian mengejar Ahazia dan membunuhnya juga. Saya melihat dalam situasi ini bahwa manusia benar-benar kehilangan akal sehat yang sederhana sekalipun untuk menangani hal-hal ini. Tetapi manusia ketika berada dalam dosa dan jauh dari Tuhan sungguh dibedakan dengan sangat bodohnya. Anda tahu saudara, ayat itu adalah hal yang sangat
sederhana yang harus diwaspadai oleh komandan tentara. Tapi tidak, mereka pergi untuk bertanya setelah melihat kedua pria itu tidak kembali. Mereka tidak melihat dan tidak berhati-hati terhadap bahaya yang akan datang. Tepat sekali, mereka tidak hati-hati dan tentu saja ini ada di bawah otoritas Tuhan untuk menggenapi rencananya. Untuk membuat mereka menuai apa yang telah mereka tabur. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski umurnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tentang Raja Asia, Raja Yehuda. Dia mengunjungi Yoram untuk memeriksanya. Jadi Yehu seharusnya pergi untuk membunuh Yoram. Tapi bagaimana situasi Ahazia? Dia akan berkunjung, jadi apakah dia seharusnya mati? Apakah dia pantas mati atau dia ditiadakan begitu saja? Mengapa Ahazia pergi ke sana? Dia akan mengunjungi orang sakit. Dengan pamannya, dia adalah Iya. pamannya kan? Itulah masalahnya, masalah koneksi yang salah dan jahat yang mana pasti ada hasil dan hasilnya tidak terbatas pada satu generasi tetapi meluas ke generasi lain. Cerita dimulai dengan Yosafat yang menikahkan putranya dengan putri Ahab. Jadi hasilnya adalah Yosafat bekerja sama dengan Ahab dan pergi mengunjunginya yang berujung pada hasil yang buruk. Kemudian sesudah Yosafat datanglah Yoram yang menikah dengan Atalia, putri Ahab. Maka inilah generasi yang ketiga yaitu Ahazia anak Yoram yang ibunya adalah Atalia, jadi ia harus pergi untuk mengunjungi pamannya. Dan jelas bahwa sejak zaman Yosafat dan hubungan itu berlanjut dan ini menunjukkan pada kita untuk berhati-hati terhadap hubungan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Alkitab memperingatkan kita dalam beberapa ayat pergaulan yang buruk merusakkan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Ayat-ayat ini tidak sederhana. Dan hasilnya tidak terbatas pada tuayan sederhana, tetapi tuayan seperti yang kita lihat di sini dari banyak generasi. Dia tidak hanya mengunjungi pamannya, tetapi dia juga bertingkah sama. Artinya Ahazia melakukan kejahatan dan kita telah melihat bahwa dia adalah Raja Yehuda dan seharusnya ada pemisahan antara Raja-Raja Antara Yehuda kerajaan Yehuda dan Israel. dan Raja-Raja Israel. Ada orang yang saleh di antara mereka. Kakek Yosafat adalah orang yang saleh. Apa yang mengubah kesalehan dalam sejarah ini? Pergaulan yang jahat, jadi dia jahat dalam perilakunya. Dia ingin sekali bersama orang jahat dan ini adalah pamannya. Jadi kecenderungan untuk melakukan kejahatan mengikat mereka bersama. Tidak satu pun dari mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan sehingga Yoram pantas dibunuh juga Ahazia pantas mati. Dokter Medet, di sini jelas dari suasana bacaan kita bahwa pasal ini adalah pasal menuai. Apa yang kita tabur sebelumnya. Seperti keluarga Ahab menuai. Yehu menuai dan Ahazia menuai apa yang ditabur sebelumnya. Alkitab memberitahu kita prinsip yang jelas karena apa yang ditabur orang akan dituainya pula. Mohon komentari prinsip ini secara umum tentang penaburan manusia di bumi. Faktanya dia adalah Tuhan dari segala kasih karunia dalam segala situasi. Banyak orang mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama berurusan dengan kekasaran dan kekerasan. Namun dia benar-benar Tuhan dari segala kasih karunia. Di sini kita melihat penghakiman raja yang jahat setelah Tuhan memberinya kesempatan besar dan ada banyak peringatan. Tapi kita juga melihat bahwa penghakiman dilaksanakan atas Isabel yang mempertimbangkan bahwa nubuat yang dikatakan tentang dia oleh Elia berlalu dan berakhir dan dia hidup dengan sangat nyaman dan sangat pasti. Namun tiba saatnya kesabaran Tuhan berakhir dan hari pembalasan dimulai. Dan pada hari itu ketika Yehu datang untuk membalas dendam, dia tidak percaya. Dia mengejeknya dan mengatakan bahwa dia seperti Zimri pembunuh tuannya. Dan dia mulai mengecat matanya dan mengambil posisi seolah-olah dia masih berusaha mempengaruhinya sebagai seorang wanita. Dan dia melupakan semua kata-kata ini. Tapi Tuhan
punya satu hari yang disebut hari pembalasan. Dan sebenarnya hari pembalasan, saudara, ayat datang setelah panjang sabar Tuhan terhadap orang Dia memberi tersebut. kesempatan besar untuk bertobat. Tepat, namun manusia menyalahgunakan kekayaan kebaikan dan kesabarannya tanpa mengetahui bahwa itu dimaksudkan untuk menuntunnya pada pertobatan. Pada akhirnya jika manusia tidak menanggapi tindakan anugerah dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya dan tidak menanggapi suara-suara yang dia kirimkan, kita melihat bahwa Isabel diperingatkan oleh Elia dan kita melihat bahwa kejahatannya meningkat setiap hari meskipun dia melihat efeknya pada hidupnya dan di kerajaan, dan dia melihat betapa kejahatan menyebabkan masalah, tetapi pada akhirnya dia bersikeras untuk melanjutkan perjalanannya, dan itulah mengapa penghakiman dilaksanakan. Setiap saat Isabel dapat kembali dari kejahatannya dan dapat bertobat serta menanggapi untuk suara yang Tuhan kirimkan. Namun sayang, dia lanjutkan sampai akhir. Sampai dia menuai apa yang dia tabur dan mungkin lebih. Dan menuai jenis yang sama dengan taburan. Saat dia memfitnah Nabot orang Israel dan merencanakan persekongkolan melawannya, pada akhirnya dia meninggal di tempat yang sama, dan anjing tidak hanya menjilat darahnya, namun anjing juga memakan dagingnya. Dr. Esam, saat ini kita berbicara tentang karakter jahat ini, Isabel, yang telah kita sebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja. Tetapi saya ingin Anda juga menceritakan kepada saya beberapa fitur dari karakter ini dan hal-hal yang dia lakukan. Kita berbicara beberapa waktu lalu tentang Yehu, bahwa dia adalah karakter berdarah, dan karena ada pria yang berlumur darah, ada juga wanita yang berlumur darah seperti yang akan kita Sungguh lihat. aneh untuk sifat wanita. Itu aneh untuk sifat seorang wanita, tapi ketika dosa menguasai entitas manusia, naluri alam yang terlupakan. Misalnya kelembutan adalah salah satu ciri wanita, tetapi suatu hari ibu yang penyayang ketika dosa menguasai wanita, mereka memasak anak-anak mereka dan memakannya. Jadi tidak aneh Menghabisi mereka. kalau dosa menghilangkan naluri alami yang seharusnya ada pada manusia normal. Wanita ini adalah dari jenis itu. Hal kedua dalam Alkitab adalah bahwa wanita ini bukan hanya seorang wanita yang jahat, tetapi juga model kejahatan di seluruh Alkitab sampai kepada kitab Wahyu. Nama ini Dia punya dia punya sekolah. sekolah. Tidak hanya dia punya sekolah, selama Anda katakan bahwa dia punya sekolah, dia juga punya meja. Dan ketika seorang memiliki meja, misalnya Salomo memiliki meja, ya, tetapi itu adalah Raja Salomo. Tapi Elia menyuruh Ahab untuk membawakan yang 400 nabi yang makan di meja istrimu Izebel. Dia tidak berkata meja Ahab, meskipun dia adalah raja, dan ini menunjukkan pada kita bahwa Izebel memiliki sebuah meja. Yang berarti bahwa dia memiliki otoritas dan dia memiliki kekuasaan. Kekuatannya adalah dia adalah karakter yang sangat kuat dan sangat mendominasi. Ya, kita membaca tentang Ahab. Fitur yang agak aneh, seperti jengkel dan cemberut dan suka memalingkan wajahnya. Padahal laki-laki, ini padahal ciri-ciri perempuan. Dia mengatakan kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Lihat bagaimana dia mengendalikan. Dia sangat kejam dalam perencanaannya. Dia adalah kepala dan bukan ekor. Ya tentu saja dia menjadikan dirinya sebagai kepala. Anda lihat rencananya seperti yang disebutkan Dr. Medad dalam kisah Nabot orang Israel. Dia jengkel dan cemberut. Tapi dia tahu bagaimana membuat rencana. Dan ketika dia berencana, dia mengirimkan perintah kepada para tetua. Bukan saran, tetapi perintah yang sangat organisir dengan baik. Konspirasi yang sangat terencana untuk memastikan bahwa Nabot akan dibunuh dan kebun anggurnya pasti akan dirampas. Dan dia mengambil kebun anggur itu dan menyuruh Ahab untuk bangkit dan mewarisi kepemilikan kebun anggur Nabot orang Israel itu. Dia adalah seorang pembunuh. Karena dia membunuh semua nabi Tuhan, dan dia adalah seorang pembunuh karena dia menyebabkan kematian Nabot orang Israel, dan dia adalah seorang pembunuh karena dia mengancam Elia untuk membunuhnya. Dia tidak hanya melakukan kejahatan, tapi dia bersikeras menggoda suaminya untuk melakukan kejahatan, dan dia bersikeras bahwa semua orang akan mengikutinya dan bahwa dia memimpin orang-orang di jalannya untuk melakukan kejahatan karena dia mendirikan penyembahan Baal. Dengan cara yang paling mengerikan daripada di zaman Yerobeam putra Nebat di antara orang-orang ini. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda setelah rehat. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkanlah kepada kami di salah satu alamat yang akan muncul di layar. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya.
Dalam kitab Wahyu ada singgungan kepada Isabel si pelacur. Yang ingin kami ketahui, apa yang dimaksud dengan Isabel si pelacur dan penghakimannya dalam kitab Wahyu? Apa yang dimaksud dengan Isabel, si pelacur, dan penghakimannya dalam kitab Wahyu? Dalam Wahyu 19 ayat yang kedua, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ia yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Isabel si pelacur, dari kisah Isabel, Alkitab menggunakan cerita Isabel untuk menunjukkan karakter yang melakukan perzinahan dalam hubungannya dengan Tuhan, sebagaimana perzinahan dalam Alkitab berarti perzinahan rohani, yang berarti dia menyatakan keterikatannya pada seseorang padahal dia tinggal bersama dengan orang lain, atau dia berafiliasi dengan orang lain. Pembicaraan tentang Isabel dalam kitab Wahyu berlaku untuk kekristenan nominal. Sebelum kita pergi ke Isabel dari kitab Wahyu, Anda ingin mengatakan bahwa Isabel dari perjanjian lama dalam kitab Raja-Raja pertama dan kedua membawa Baal dan memalingkan hati orang-orang dari Tuhan, Allah Israel, Tuhan Yehova. Itulah mengapa ini disebut perzinahan rohani, dan dia adalah pelacur yang membuat seluruh bangsa berzina dan menjauh dari Tuhan. Artinya ini adalah zina rohani, Tepat. menyekutukan Tuhan tapi benar-benar menyembah orang lain dan hidup untuk orang lain atau Tuhan lain. Kasus ini diterapkan pada agama Kristen nominal. Seseorang yang dipanggil dengan nama Kristus, dia berafiliasi dengan Kristus, dia mungkin pergi ke pertemuan gereja, tetapi sebenarnya hatinya benar-benar jauh dari Tuhan, tampak saleh tapi menyangkal kuasanya. Padahal ini adalah peringatan yang mengerikan di kitab Wahyu, bahwa ada penghakiman yang akan dilaksanakan atas orang itu. Orang yang mengaku memiliki hubungan dengan Tuhan, yang mengaku berafiliasi dengan Kristus, tapi hatinya sangat jauh darinya. Ini adalah penghakiman yang disebutkan dalam kitab Wahyu yang diperingatkan Allah kepada setiap orang Kristen nominal. Tapi itu bukan orang lagi, itu keseluruhan sistem. Tepat. Ya, sistem yang tampaknya mengaku Kristen tetapi berpaling dari Kristus. Benar Seperti begitu? gereja Tiatira dalam Wahyu pasal 2, tetapi aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengejar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan bersama-bersama berhala. Tepat. Saya merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi setiap orang untuk meninjau kembali hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Apakah saya secara nominal berafiliasi dengan Tuhan dan Kristus, atau saya dalam hubungan nyata dengan Tuhan? Karena dalam pandangan Tuhan, ini adalah perzinahan rohani, dan penghakiman akan dilaksanakan pada setiap orang yang mengklaim hal ini. Dr. Esam, tidak cukup bagi Yehu untuk membunuh Yoram dan Ahazia. Tetapi di pasal 10 dia juga berurusan secara pribadi dengan putra-putra Ahab. Apa yang terjadi? Di pasal 10 ini, Misi yang ditunjuk Yehu bukanlah untuk membunuh Yoram dan Ahazia, tetapi misinya jelas di pasal 9, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku. Nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel, dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, sama seperti keluarga Baisa bin Ahia. Jadi misalnya yang dia tuju bukan hanya Yoram dan Ahazia, tapi bahwa ia tidak akan meninggalkan sama sekali dari rumah keluarga Ahab. Dan Ahab memiliki 70 anak laki-laki. Meskipun kita tidak membaca bahwa dia menikah kecuali dengan Isabel, sepertinya dia takut untuk mengatakan tentang orang lain. Jadi Yehu menulis surat untuk tua-tua di Yezreel dan Samaria, dan dia memberitahu, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang punya anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, yang artinya ketunjukan kehebatanmu. Maka pilihlah seseorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu duduklah di atas tahta ayahnya, kemudian berperanglah, membela keluarga tuanmu. Jadi dia menantang mereka, tapi mereka sangat takut. Dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Jadi dia menyuruh mereka untuk membunuh 70 orang yang akan ada di sana bersama mereka, dan misi akan tercapai. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya pada mereka, bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yezreel. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Mereka mengambil 70 anak laki-laki dan membantai mereka, dan memasukkan kepala mereka ke dalam kedua keranjang dan mengirim mereka ke Yehu. Dan itu adalah penghakiman atas semua putra Ahab. Dan sebenarnya Yehu menghancurkan banyak hal di jalannya, yaitu dia mulai dengan Yoram dan Ahazia, lalu Isabel, lalu anak-anak Ahab. Saudara-saudara Ahazia,
kemudian semua anak Baal dan para imam Baal dia musnahkan semuanya. Jelas bahwa dia menghancurkan semua orang yang dia temui dalam perjalanan karena dia mengerti bahwa pekerjaannya Dia membunuhnya. adalah untuk membunuh semua orang yang dia temui dan dia benar-benar melakukan itu dan dia memenuhi tujuan ilahi dalam menghancurkan kejahatan pada periode ini. Dr. Medat, saya ingin Anda memberitahu saya dengan cepat tentang situasi Yehu setelah membunuh semua orang ini, sementara mengetahui bahwa dia membunuh mereka karena kejahatan mereka. Apakah dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan berhati-hati terhadap kejahatan orang-orang ini dan menyembah Tuhan? Sayangnya, inilah yang membuat orang terheran-heran. Dari awal ceritanya, Yehu tahu bahwa Tuhanlah yang mengurapi dia dan mempersiapkan baginya apa yang akan dia lakukan. Dan Tuhan memberinya kemenangan besar, namun manusia dengan kebodohan dan kesombongannya menganggap bahwa dialah yang melakukan segalanya. Dia melupakan urusan Tuhan dengannya dan kuasa Tuhan atasnya dan mulai bertindak sangat bodoh. Sekali lagi saudara ayat saya beritahu bahwa dosa tidak membawa apa-apa selain kebodohan. Bahkan dalam logika sederhana, hal-hal yang dapat diikuti oleh manusia. Yehu setelah melakukan semua itu, bukannya kembali kepada Tuhan dan bertobat dan melihat betapa marahnya Tuhan atas dosa dan atas menyembah berhala dan mengkhianatinya, malahan dia mengambil jalan yang sama dan mulai berjalan dengan cara yang sama. Itu sebabnya kita akan melihat bahwa dia akan diadili dan bagaimana dia dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk melaksanakan penghakiman atas kejahatan. Waktunya akan tiba ketika dia juga akan diadili sendiri dan orang lain akan dipakai untuk membuatnya menuai apa yang dia Dia tabur. tidak berhati-hati. Tepat. Izinkan saya untuk merangkum bersama para hadirin di studio. Saya ingin tahu, apa pendapat Yehu tentang anak-anak Ahab dan bagaimana dia mengeksekusi hukuman mati pada semua putra Ahab? Pendapat Yehu pada anak-anak Ahab adalah bahwa mereka semua pantas mati karena mereka adalah keturunan Isabel. Dan dia melaksanakan keputusan ini dengan mengirimkan surat kepada para tua-tua Israel yang memberitahu mereka bahwa mereka memiliki senjata dan dapat membunuh mereka. Dan bahwa mereka harus membawa kepala 70 anak laki-laki Ahab kepadanya keesokan harinya pada waktu yang sama. Benar. Setelah Yehu menuai semua kejahatan yang ditabur Ahab dan keturunannya, apakah hatinya dilembutkan dan dikembalikan kepada Tuhan? Sayangnya bukannya kembali kepada Tuhan dan melupakan penyembahan Baal yang telah dihancurkannya dan Tuhan ingin dia menghancurkannya seumur hidupnya, namun dia juga menyembah Baal dan meninggalkan Tuhan dan ini adalah akhir hidupnya yang merupakan akhir yang buruk karena itu adalah hasil dari apa yang telah dia lakukan. Sayangnya dia meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal lagi. Hatinya tidak berubah. Terima kasih Tuhan memberkati, terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan Terima di kasih. episode selanjutnya. Apa yang kita lihat pada Atalia yang ingin menghancurkan semua benih kerajaan? Bagaimana kepala dan kapten bisa menyembunyikan Yoas jadi dia tidak dihancurkan bersama keluarga kerajaan oleh tangan jahat Atalia? Bukankah Yoas terlalu muda saat dia mengambil alih kerajaan? Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki berusia 7 tahun mengatur urusan kerajaan? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.